ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Laura dengan NIM 123280117 dari Teknik Kimia angkatan 2023 dan rekan-rekan saya. Saya Yasika Rianti Nababan dengan NIM 123280029. Saya Gideon Galingging dengan NIM 123280057. Saya Ekor Karo dengan NIM 123280089. Saya itu Nabila Yulistianingsi dengan NIM 123280112. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul PNID Prarancangan Pabrik Nitroselulosa dari selulosa buah kelapa sawit melalui proses nitrasi asam campuran dengan kapasitas 3.000 ton per tahun. Presentasi ini pun bertujuan untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, serta pembahasan utama dari tugas yang telah kami kerjakan. Next. Pada slide pendahuluan ini, kami menjelaskan pengertian dan fungsi dari PNID atau Piping and Instrument Diagram. PNID merupakan diagram skematik yang sangat penting dalam teknik kimia karena menggambarkan hubungan antara peralatan proses, sistem perpipaan, dan instrumen pengendalian dalam suatu proses industri. Diagram ini digunakan sebagai acuan utama oleh insinyur, operator, maupun teknisi untuk memahami alur proses, posisi, dan tag nomor instrumen, serta sistem kontrol yang digunakan seperti DCS atau PLC. Oleh karena itu, pemahaman PNID sangat penting untuk mendukung operasi pabrik yang aman, efisien, dan terkontrol. Pada presentasi ini, kami akan membahas dasar-dasar PNID, struktur penomoran, serta penerapannya dalam pengendalian proses. Next. Pada slide 2 ini juga menjelaskan mengenai struktur diagram PNID. Struktur PNID merupakan kumpulan elemen teknis yang menunjukkan bagaimana peralatan proses, pipa, instrumen, pengukuran, sistem kontrol, serta perangkat keselamatan saling terhubung dalam satu proses industri. Pada PNID ditampilkan peralatan utama seperti pompa, tangki, dan reaktor yang dihubungkan oleh jalur pipa lengkap dengan arahan aliran fluidanya, ukuran pipa, serta jenis katup yang digunakan. Selain itu, simbol-simbol instrumen pada PNID berfungsi untuk menunjukkan parameter yang dikendalikan seperti tekanan, temperatur, level, dan laju alir. Dengan adanya struktur PNID ini, proses dapat dipahami secara menyeluruh sehingga memudahkan dalam perancangan dan pengoperasiannya. Next. Pada slide berikutnya dijelaskan mengenai identifikasi tag nomor dalam sistem pengendalian proses. Tag nomor merupakan sistem penomoran instrumen yang digunakan pada diagram PNID untuk memudahkan identifikasi setiap instrumen yang ada di dalam suatu proses. Dengan adanya tag nomor, kegiatan pemantauan, pengendalian, serta pemeliharaan variabel proses dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Variabel proses yang dilakukan meliputi laju alir, tekanan, suhu, dan juga level. Setiap instrumen memiliki tag nomor yang unik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi antara operator, teknisi, dan juga insinyur. Selanjutnya, pada pembagian struktur tag nomor dijelaskan bahwa tag umumnya terdiri dari kombinasi huruf dan angka seperti TI101 atau FIC123. Huruf pertama menunjukkan variabel yang diukur, misalnya F untuk flow, untuk temperatur, P, serta untuk T untuk temperatur, P untuk pressure, dan L untuk level. Huruf kedua menunjukkan fungsi instrumen seperti I sebagai indikator, C sebagai controller, T sebagai transmitter, dan V sebagai valve. Sedangkan angka pada tag nomor menunjukkan urutan instrumen, area unit, atau loop proses tertentu. Sebagai contoh, FI301 menunjukkan flow indikator yang berada pada unit 3. Dengan sistem identifikasi ini, pembacaan PNID menjadi lebih mudah, konsisten, dan sistematis, sehingga sangat membantu dalam tahap desain operasi maupun evaluasi proses. Next. Pentingnya PNID dalam prarancangan pabrik ialah untuk memainkan peran
krusial dalam perancangan pabrik kimia karena memiliki fungsi sebagai blueprint awal yang mengintegrasikan desain proses, perpipaan, instrumen, dan juga sistem kontrol sebelum konstruksinya akan dimulai. Nah, PNID ini juga bermanfaat sebagai koordinasi antara disiplin engineering yang meliputi proses, piping, instrumentasi, dan juga elektrik untuk mengidentifikasikan peralatan, jalur pipa, valve, dan loop kontrol secara akurat sehingga dapat mengurangi kesalahan desain dan juga biaya revisi. Diagram ini menunjukkan analisis seperti hazard, perencanaan material, dan juga estimasi kebutuhan instrumen dengan tag nomor, serta menjadi dasar pengembangan detail engineering dari PFD ke spesifik. Next. Latar belakang yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu di sini Indonesia sebagai negara yang berkembang akan terus mendorong peningkatan industri kimia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Salah satu produk penting yang kita butuhkan yaitu adalah nitroselulosa, di mana nitroselulosa ini masih banyak diimpor karena belum adanya produksi dalam negeri yang mencukupi. Nitroselulosa sendiri dapat digunakan secara luas pada industri cat, plastik, perekat, membran maupun bahan bakar serta diproduksi dari reaksi selulosa dengan campuran asam nitrat dan juga asam sulfat. Indonesia sendiri memiliki potensi yang cukup besar karena ketersediaan selulosa dari salah satu limbah peletah kelapa sawit yang sangat melimpah dan banyak di Indonesia ini. Dengan adanya pabrik nitroselulosa ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, nitroselulosa ini memiliki potensi yang besar untuk membantu mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan juga memenuhi kebutuhan nitroselulosa di dalam negeri. Next. Tujuannya yang pertama ialah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor nitroselulosa. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri melalui pendirian pabrik nitroselulosa. Yang ketiga, untuk meningkatkan nilai ekonomi. Yang keempat, untuk mendukung perkembangan industri terkait yang membutuhkan nitroselulosa sebagai bahan bakunya. Lalu yang kelima dan terakhir, dapat membuka peluang ekspor dalam jangka yang panjang. Next. Selanjutnya adalah uraian proses, di mana proses pembuatan nitroselulosa dari selulosa pelepas kelapa sawit terdiri dari 3 tahap utama, yaitu persiapan bahan baku, pembentukan produk, dan juga penyimpanan. Pada tahap persiapan, pelepas sawit dibersihkan, dikeringkan, dipotong, dan diayak. Kemudian mengalami proses digesti dengan NaOH untuk menghilangkan lignin. Seluruh hasil digesti dipisahkan dari black liquor menggunakan sentrifug, lalu selulosa dicuci dan diputihkan untuk memperoleh bahan yang siap dinitrasi. Pada tahap pembentukan produk, campuran asam nitrat dan asam sulfat disiapkan sebagai mixed acid. Kemudian selulosa direaksikan dalam reaktor nitrasi pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Setelah reaksi, nitroselulosa dipisahkan dari spent acid, dicuci dengan dinetralisasi hingga bebas dari sisa asam, lalu dikeringkan menggunakan rotary dryers. Tahap akhir adalah penyimpanan, di mana nitroselulosa kering ditempatkan dalam silo khusus yang aman, kering, dan stabil sebelum dikemas atau didistribusikan. Next. Ini merupakan PNID atau Piping and Instrumentation Diagram yang kami ambil yaitu dari R201. Next. Yang pertama, kami akan membahas tentang variabel proses atau proses variabel yang disingkat dengan PV, yang dimana dia ini temperatur pada reaktor R201 yang diukur oleh TI atau TT dan dikendalikan oleh TC. Kemudian tekanan pada bagian atas atau outlet reaktor yang dipantau dan dikendalikan oleh PC, level cairan di dalam reaktor yang dipantau oleh LI atau LT, dan flow rate, umpan selulosa dan mixed acid yang dikendalikan oleh FC. Lalu kemudian ada variabel terkendali atau manipulate variables yang disingkat dengan MV, yang dimana bukaan atau control valve pada aliran media pendingin atau jaket reaktor, bukaan atau control valve pada jalur tekanan atau outlet reaktor,
Kemudian ada bukaan atau control valve pada aliran umpan reaktor, serta operasi atau kecepatan agregator atau motor pengaduk sesuai kebutuhan pencampuran. Next. Kemudian ada variabel gangguan atau disturbance variable, disingkat dengan DV. Yaitu perubahan laju alir umpan selulosa dan mixed acid, fluktuasi temperatur umpan masuk reaktor, perubahan tekanan pada sistem downstream, variasi sifat fluida seperti densitas, viskositas, dan komposisi campuran, penurunan aktivitas perpindahan panas akibat fouling pada jaket pendingin. Lalu yang terakhir ada jenis pengendalian dalam sistem. Yang pertama, temperatur control loop atau TC, pengendalian umpan balik atau feedback, untuk menjaga temperatur reaktor tetap stabil melalui pengaturan aliran media pendingin. Kemudian ada pressure control loop atau PC, pengendalian umpan balik feedback untuk menjaga tekanan reaktor tetap aman dan mendekati tekanan operasi. Kemudian ada flow control loop atau FC, pengendalian umpan balik feedback untuk mengatur laju aliran umpan reaktor. Dan yang terakhir ada level monitoring menggunakan LI atau LT sebagai indikator level atau bukaan loop control tertutup. Next. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan diagram sebuah tangki mixer yang dilengkapi dengan jalur aliran masuk atau inlet, jalur aliran keluar atau outlet menuju pompa, sistem pengaduk di dalam tangki, serta beberapa instrumen seperti level indikator, level controller, dan flow controller. PNID ini berfungsi untuk memastikan proses berjalan aman dan stabil. Next. Selanjutnya di sini ada variabel proses, yaitu variabel proses atau proses variabel yang terdapat pada sistem ini. Yang pertama, variabel proses pertama adalah level, yaitu level cairan yang ada di dalam tangki. Level ini dipantau oleh level indikator atau LI yang dikendalikan oleh level controller agar volume cairan tetap berada pada kondisi operasi yang diinginkan. Variabel yang kedua yaitu flow rate atau F, aliran masuk ke dalam tangki. Flow rate ini dikendalikan oleh flow controller untuk mengatur jumlah fluida yang masuk. Kemudian variabel proses ketiga yaitu flow rate, aliran keluar menuju pompa. Aliran keluar ini dipantau untuk menjaga kestabilan level dan kontinuitas proses. Yang kedua yaitu variabel terkendali atau manipulated variables. Variabel terkendali pertama adalah bukaan control valve pada jalur inlet tangki yang digunakan dalam loop pengendalian level. Variabel terkendali yang kedua adalah bukaan control valve pada jalur aliran masuk yang bekerja dalam loop pengendalian flow. Variabel terkendali ketiga adalah operasi pompa outlet yang berfungsi untuk memindahkan fluida dari tangki menuju unit proses selanjutnya atau downstream. Next. Selanjutnya yang ketiga ada variabel gangguan atau disturbance variables. Gangguan pertama adalah perubahan laju alir umpan masuk tangki. Gangguan kedua adalah fluktuasi level cairan akibat perubahan aliran. Gangguan berikutnya adalah perubahan karakteristik fluida seperti densitas dan viskositas yang dapat mempengaruhi aliran dan kerja pompa. Selain itu, gangguan operasi pompa atau valve pada sistem juga dapat mempengaruhi kestabilan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya keempat itu jenis pengendalian dalam sistem. Yang pertama adalah level control loop atau LC. Pengendalian ini menggunakan sistem umpan balik atau feedback untuk menjaga level cairan di dalam tangki tetap stabil dengan mengatur bukaan control valve. Yang kedua itu flow control loop atau FC. Pengendalian ini juga menggunakan sistem feedback untuk mengatur laju aliran fluida masuk ke dalam tangki. Selanjutnya adalah level indikator atau LI yang berfungsi sebagai alat pemantauan level cairan bukaan sebagai loop control tertutup. Kemudian terdapat pump transfer system di mana pompa digunakan untuk memindahkan fluida keluar dari tangki menuju proses berikutnya. Pengoperasiannya umumnya dilakukan secara manual. Yang terakhir adalah drain system, yaitu jalur drain out yang digunakan untuk pengosongan tangki saat shutdown atau kegiatan perawatan. Next.
Oke, baik. Pada slide ini tampilkan piping and instrumentation diagram atau PNID dari tangki T103 beserta sistem pengendalinya. Next. Oke, yang pertama itu ada variabel proses. Nah, variabel proses utama pada sistem ini adalah level cairan di dalam tangki T103. Level cairan diukur menggunakan level transmitter atau LT yang berfungsi untuk memantau ketinggian cairan di dalam tangki secara kontinu. Sinyal pengukuran dari LT kemudian dikirimkan ke level controller yaitu LC untuk dibandingkan dengan nilai set point yang telah ditentukan. Yang kedua itu variabel yang dikendalikan atau manipulated variable. Variabel yang dikendalikan dalam sistem ini adalah bukan level control valve yang terletak pada jalur keluaran tangki. LC akan mengatur bukaan valve tersebut untuk mengendalikan laju aliran cairan dari tangki T103 menuju pompa transfer P103. Pompa P103 dirancang dalam konfigurasi duty standby, yaitu unit A dan B, sehingga kontinuitas operasi tetap terjaga apabila salah satu pompa mengalami gangguan. Next. Yang ketiga, variabel gangguan atau disturbance variable. Beberapa variabel gangguan dapat mempengaruhi level cairan di dalam tangki T103. Yang pertama itu, gangguan tersebut antara lain perubahan laju alir, umpan yang masuk ke tangki, fluktuasi kebutuhan aliran pada unit downstream, serta perubahan sifat fluida seperti densitas dan viskositas. Selain itu, gangguan juga dapat terjadi saat proses perpindahan operasi dari pompa A dan ke pompa B. Yang keempat, jenis pengendalian dalam sistem. Sistem ini menggunakan pengendalian level dengan metode umpan balik atau feedback control. Level dari level transmitter mengirimkan sinyal pengukuran ke level controller. Kemudian level controller menyesuaikan bukan level control valve untuk menjaga level cairan tetap pada set point. Dengan strategi ini, level tangki dapat dipertahankan stabil meskipun terjadi gangguan pada sistem. Next. Baik, berdasarkan hasil perancangan pabrik nitroselulosa dari bahan baku selulosa pelepah kelapa sawit melalui proses nitrasi menggunakan asam nitrat campuran, dapat disimpulkan bahwa pendirian pabrik ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan besar. Melalui penyusunan piping dan instrumentation diagram atau PNID, telah diidentifikasi jalur kebijakan serta sistem instrumentasi dan pengendalian yang diperlukan untuk menjamin proses produksi dapat berjalan secara stabil, aman, dan efisien. Diharapkan pendirian pabrik ini dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor nitroselulosa, meningkatkan pemanfaatan limbah pelepah sawit, serta mendukung pengembangan industri kimia nasional. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.